Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kiriman kepala babi dan juga beberapa bangkai tikus yang ditujukan kepada media Tempo, kantor Tempo, itu bukan suatu bentuk yang hanya iseng-isengan saja, bukan hanya kemudian anak kecil atau pemuda yang kemudian dengan keisengannya, dengan kenakalan remajanya itu mengirimkan suatu benda yang tersirat sebuah makna sebenarnya, bahwa yang namanya babi itu adalah apalagi kepala babi yang sudah terpotong, ya, yang dikirim hanya kepalanya saja, itu bisa dikaitkan sebagai bentuk penghinaan. Kemudian bangkai tikus itu juga bisa melambangkan sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, dan itu juga sebagai bentuk penghinaan. Bahkan tidak hanya sebagai bentuk penghinaan, tetapi itu juga bisa sebagai bentuk intimidasi. Artinya begini, bahwa dengan kiriman benda-benda tersebut yang memiliki makna sebagai penghinaan maupun intimidasi, itu seolah-olah bahwa memberikan sebuah ancaman kepada media Tempo untuk tidak memberitakan hal-hal yang kemudian merugikan atau menyinggung si pengirim atau pihak yang kemudian mengutus si pengirim. Nah, dari situ itu kan kemudian menjadikan sebuah persoalan dan sebuah hal yang dalam tanda kutip bisa dianggap serius, karena yang ditujukan adalah media pers, yang mana pers ini adalah isinya adalah para jurnalis yang kita itu bisa, masyarakat umum bisa mengakses berbagai macam informasi berita itu ya dari mereka, dari media, para pers, para jurnalis, yang kemudian mereka juga memberitakan hal-hal kriminal, memberitakan tindak-tindak pelanggaran yang tidak kecil, tetapi juga banyak yang tindak kriminal atau pelanggaran yang sifatnya besar dan melibatkan orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dan berkuasa, bahkan orang-orang yang duduk di kursi jabatan tertentu. Nah, itu kan kemudian ketika media itu memberitakan, ya, menginvestigasi, mencari informasi, kemudian membuat berita, menyebarluaskan ke masyarakat, masyarakat jadi tahu, dan kemudian itu merugikan pihak-pihak pelanggar itu tadi, sehingga nama dari pihak-pihak pelanggar, nama dari mereka para pelaku itu akan semakin mendapat citra yang buruk dari masyarakat, menurunkan pengaruh mereka, kemudian bisa mengancam jabatan mereka. Dan itu yang kemudian bisa kita asosiasikan bahwa dengan kiriman seperti itu bentuk intimidasi, penghinaan, dan menyiratkan makna bahwa ada ancaman terkait media Tempo yang telah memberitakan berbagai macam hal pelanggaran besar yang merugikan para pelaku. Ya, kemudian sebenarnya tidak hanya kali ini Tempo itu dapat sebuah teror dalam tanda kutip, ataupun sebuah bentuk intimidasi, maupun sebuah hal yang kemudian bisa dianggap sebagai ancaman atau bentuk ancaman tersirat. Nah, jadi dulu pun sering dari Tempo itu pernah juga 2010 itu dilempari bom molotov, ya, setelah ada terbitan suatu berita investigasi. Kemudian 2019 itu juga dapat ancaman, juga salah satu jurnalis itu juga pernah mendapat ancaman telah mengungkap kasus korupsi besar. 2022 itu ya pernah diretas, bahkan ya sampai sempat tidak bisa diakses lagi karena memberitakan isu sensitif. Dan ada lagi yang kemudian lebih nyata, artinya adalah benar-benar tampak orang-orangnya. Kalau ini kan
orang-orangnya kan harus dicari terlebih dahulu, kemudian harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi yang benar-benar nampak itu ketika FPI ya. FPI itu kan pernah menggeruduk dalam tanda kutip menggeruduk dan memprotes soal pemberitaan dari Tempo ya. Yang itu ya juga bisa sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan pers ya. Memberitakan itu kan udah katanya di demokrasi itu kan, di negara kita yang demokratis itu kan, yaitu ada kebebasannya dan itu dilindungi ya. Tapi malah justru mendapat ancaman, mau ditakut-takuti, dan kemudian juga diintimidasi, bahkan ada simbol-simbol penghinaan dan simbol-simbol yang tidak etis sama sekali. Nah, dan kemudian kalau kita mau mencermati jasa-jasa dari Tempo ini, wah, luar biasa sekali, karena kalau kita mau merujuk informasi-informasi yang itu kredibel ya, kita bisa merujuk ke Tempo ya, karena investigasinya itu dia mendalam dan beritanya itu ya basisnya adalah fakta di lapangan, jadi faktual dan akurat. Investigasinya itu benar-benar mendalam, bahkan sering dikopas oleh media-media yang lainnya. Ini prestasi Tempo. Kemudian berani mengungkap kasus-kasus korupsi, kemudian kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang mana itu melibatkan orang-orang besar, orang-orang berpengaruh ya, mengungkap skandal-skandal besar yang itu tidak semua media itu berani. Dan Tempo itu juga bisa menjadi watchdog journalism, artinya adalah menjadi pengawas kekuasaan, karena pada kekuasaan dalam arti adalah pemerintah, perusahaan maupun pihak-pihak yang lain itu ketika diawasi oleh jurnalis, artinya adalah kalau ada apa-apa kemudian diberitakan ke publik sehingga publik tahu, maka itu bisa menjadi pengawas dari kekuasaan tertentu, sehingga biar jalannya itu kembali lurus. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu dan kemudian masyarakat juga bisa bersama-sama menyikapi dengan tepat. Dan kemudian yang karena Tempo itu dia sangat mendukung kebebasan pers ya, nyatanya juga sampai berkali-kali ada intimidasi, ancaman, yang masih tetap kritis, tetap investigasinya mendalam dan tidak berhenti untuk memberitakan berita-berita yang akurat, kredibel, bahkan pada kasus-kasus yang besar yang tidak semua pihak itu bisa mengakses ke situ, seperti itu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau Tempo itu kan juga berita-beritanya itu tidak hanya monoton, artinya adalah bisa menyediakan di berbagai format. Formatnya ada yang majalah cetak, ada yang online ya, ada yang cetak, ada yang online, kemudian ada video, podcast ya, dan media sosial yang lainnya itu kan banyak sekali, dan itu kan menyebabkan penyebarluasan berita sangat sangat bisa menjangkau ke berbagai wilayah yang kemudian sesuai dengan lintas generasinya, kemudian juga lintas pendidikan dan juga lintas media sosial, itu sangat luas sekali. Jangan sampai dengan adanya seperti ini ya, sampai intimidasi ini bisa mengganggu apa yang kemudian Tempo itu sudah laksanakan dari dulu, sangat senior. Isinya juga jurnalis-jurnalis yang senior, yang berpengalaman, bukan yang masih ecek-ecek. Nah, maka dari itu mari kita dukung Tempo ini agar agar masyarakat tetap teredukasi, agar kasus-kasus besar maupun yang kecil itu bisa kita ketahui, bisa kita akses, dan kemudian kita sebagai masyarakat, karena ini di negara demokrasi, kita juga bisa ikut bersuara, kita juga bisa ikut menyikapi, dan kita juga ada suatu tindakan seperti itu, karena ini adalah negara yang demokrasi dan kebebasan pers, kebebasan pemberitaan ya, itu harus tetap dijaga. Maka dari itu mari kita jaga bersama,
kita kasih dukungan publik dan solidaritas untuk Tempo. Kita sebarkan dari Tempo, dari apa berita-berita yang ada di Tempo. Kemudian juga pada kasus ini kita tetap sebarkan pamflet-pamflet, flyer yang kemudian di situ adalah ditujukan solidaritas untuk mendukung Tempo tetap dalam lindungan kebebasan pers dalam negara demokrasi ini. Ya, harus dibagikan informasi tentang ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Tempo, biar masyarakat tahu bahwa Tempo ini dan mungkin media berita yang lainnya itu ternyata mereka juga mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya dalam kemudian perjuangan mereka memberitakan informasi kepada kita, kepada masyarakat. Kemudian juga kita juga bisa mendukung mereka dengan kita berlangganan, kita membaca mereka, mengakses mereka, dan juga membagikan mereka. Dan kalau ada petisi untuk mendukung Tempo, ya kita bantu. Petisi kita isi, kita bantu. Dan kemudian bagaimana tidak hanya kita memberikan semangat kepada Tempo, tetapi juga atau dukungan kepada Tempo, tapi juga kita bagaimana kita mendorong penegakan hukum itu. Pihak kepolisian itu mendapat tantangan baru atas kasus intimidasi ini, ya, dugaan intimidasi ini. Dan kemudian kita juga dari selain pada kepolisian, ya ada organisasi perlindungan jurnalis, ya kita dukung mereka dan kita dorong untuk mereka membantu dan melindungi Tempo. Kemudian juga di situ kan banyak kemudian dari pihak pemerintah kita juga butuhkan untuk bagaimana kemudian pemerintah menyikapi dengan tepat, dengan baik. Nah, tetapi dari pihak pemerintah, ya, salah satu dari pihak pemerintah yaitu yang lagi ramai dibicarakan, yaitu adalah siapa namanya lupa, Pak Hasan Nasbi. Pak Hasan Nasbi itu kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ya, ketika berbicara ya agak, ya entah niatnya bercanda atau mau memberikan suasana yang lebih rileks atau seperti apa, tapi memang saya kira kurang tepat. Karena malah tanggapannya ketika ada pemberitaan terkait teror kepala babi, teror bangkai tikus ini malah disuruh dimasak aja, sudah dimasak saja. Itu ketika Pak Hasan Nasbi ini mengatakan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Jumat 21 Maret 2025. Nah, itu kan tanggapan yang kurang bijak dari seorang yang benar-benar dinanti-nanti apa yang keluar dari mulutnya, seperti itu. Kalau jawabannya seperti ini kan, ini satu, apakah dia mengajak bercanda wartawan ataukah dia memang kemudian mau membuat suasana menjadi rileks dan tidak tegang, atau justru dia ini benar-benar menyepelekan. Nah, padahal suara publik di bawah ini sangat-sangat masif sekali, sangat-sangat suaranya ini sudah tersebar luas, dukungan kepada Tempo, kemudian penyebar luasan berita ancaman intimidasi terhadap Tempo ini sudah sangat luas, se-Indonesia sudah tahu semua. Tapi yang di Istana Kepresidenan malah justru tanggapannya kayak pelawak gini. Ya, seperti itulah Nusantara. Sekian, mari kita dukung dan kita kemudian kawal terus berbagai macam media pemberitaan yang mana jasa mereka adalah dari kasus sampai kepada tangan para jurnalis, kemudian bisa sampai kepada telinga kita, mata kita, dan hati nurani kita. Itu adalah suatu hal yang memang harus ada di wilayah yang katanya demokratis. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.